Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ketiga acara takziah tahlilan dan takziah Ayahanda Puang Awing di Perumahan Citraland, rumahnya Ananda Adinda Ernawati dan Dr. Nahir ya. Alhamdulillah banyak yang hadir ini, sepanjang mobil parkir banyak hadir. Tamu jemaah takziah, teman-teman, sahabat, keluarga, kerabat hadir. Nih, alhamdulillah banyak yang hadir. Acara takziah tahlilan takziah malam ketiga atas meninggalnya Ayahanda Zulkifli Salam Puang Awing. Banyak yang hadir malam ketiga lagi tahlilan bertempat di rumahnya Adinda Ernawati dan Dr. Nahir di perumahan Citraland Waterfront City, Palu. Ini suasana di luar di tempat parkir pelataran parkir di perumahan Citraland. Suasana jelang acara takziah tahlilan takziah atas meninggalnya Ayahanda tercinta Zulkifli Salam Puang Awing. Ini suasana di perumahan Citraland, banyak yang datang. Alhamdulillah. Hadir di rumah duka ini mengikuti proses pelaksanaan pembacaan doa tahlil Subhanahu wa ta'ala dan selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya menyampaikan saya tidak tahu apa pertimbangan untuk menurut keyakinan saya karena pertimbangan keluarga. Saya ini Profesor Dr. Marhawati Mapatoba. Ini adalah hubungan keluarga, hubungan genealogi dari Jambak Bone atau Maros. SMP saya selalu di rumah bersama-sama di Talise, bertetangga. Wakil Rektor 2 Untat Pak Dr. Andus Haji Buhari yang Karim, surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan bahwa ya ayuhan nakarim wa unta wa ja'alnakum. Atas dasar perbedaan itu seharusnya kita memiliki Allah, mengenal Allah secara langsung. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran ini ada makna takwa di dalamnya. Yang dimaksudkan oleh takwa pada ayat ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah dalam terminologi fikih, ketakwaan itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka terdoronglah kita untuk selalu melaksanakan kebajikan, amal soleh di dalam hidup dan kehidupan ini. Ada salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan man amila sholih padanya akan diberikan kebajikan yang banyak. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa kebajikan yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala sesuatu yang mendatangkan keberkahan dalam hidup ini. Apapun yang kita kerjakan, kalau tidak ada berkahnya, maka itu tidak bermakna. Sosial di antara sesama kita. Salah satu pandangan yang dikemukakan oleh filosof Muslim abad kedua Hijriah yang bernama Ibnu Sina. Dia mengatakan bahwa potensi yang ada pada diri manusia itu terbagi dalam dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan jiwa amilah, dan yang kedua jiwa amilah ini adalah kecenderungan manusia untuk selalu ke atas. Jiwanya untuk selalu ingin dekat yang di atas. Artinya bahwa dimensi terdalam pada diri manusia itu instingnya, nalurinya ingin selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, jiwa alimah, insting manusia, jiwa manusia dalam hal ini ingin selalu membangun relasi dengan sesama umat manusia.
Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia ditimpa kehinaan dimanapun dia berada, kecuali dia berpegang teguh hubungannya dengan Allah dalam berbagai ibadah yang mendekatkan dirinya bertakarub dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan baiknya dengan sesama umat manusia. Salah seorang ahli sufi yang terkenal di abad kedua Hijriah namanya Rabiatul Al-Adawiyah, kenalan dan relasi manusia tanpa ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ini tidak bisa dilepas. Fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Di dalam dirimu itu adalah jiwa yang dihiasi oleh nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai tauhid, sehingga itu kita tetap pertahankan nilai itu dalam upaya kita untuk menjaga. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa. Alhamdulillah banyak acara tahlilan dan takziah pengawin terus meninggalnya pengawin di rumahnya Erna ini. Mobil tamu kemana takziah untuk memperingati dan sekaligus membacakan doa akan menjalani kehidupan yang disebut. Mohon maaf, saya juga belum ke tanah suci ini. Cuma saya mau baca. Yang di tanah suci itu sudah pasti mengalami. Kehidupan ini seperti tawaf. Di Ka'bah 7 kali. Batas 7 kali berhenti tawaf itu. Begitu juga aktivitas kita. Dari rumah ke kampus, dari rumah ke kantor. Setelah dari kantor singgah di pasar. Dari pasar kita ke rumah. Dan akhirnya aktivitas itu berhenti karena ada batas waktu yang disebut dengan kematian. Bukan yayin, tapi ustaz. Jadi hari ini kita sangat bersyukur karena ada 2 penceramah. Ini saya tidak tahu dari mana lagi latar belakangnya. Dengan hormat saya sebut nama beliau, Ustaz Rafiq Al-Amri SHMH, anggota DPD RI Pusat tahun terpilih sampai 2029. Nanti untuk latar belakangnya beliau saja yang jelaskan. Kepada beliau silahkan dengan hormat. Ali wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta. Semoga diberikan kesabaran, ketabahan dan pahala berupa diterimanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, pahala yang besar. Kemudian kepada para imam dan pegawai syara yang telah memandu doa-doa arwah. Mintahan lagi secara khusus tokoh agama, tokoh adat, semoga selalu kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tertinggi. Ada satu adik kirim data. Karafik pemilu itu 1.300. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak memilih kami kemarin. Semoga Allah berkahi hidupnya. Allah jaga mereka punya kehidupan, tambahkan hutang-hutangnya. Juga ini telepon dari saya punya kakak di Parigi, yang telepon saya. Alhamdulillah ketemu kita. Malam ini sebenarnya kita di Jalan Tendean, anaknya para Melinun, Sulawesi Tengah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pengguna narkoba tertinggi di Indonesia, 34 provinsi, nomor 4 adalah Sulawesi Tengah. Na'udzubillah min dzalik. Dan untuk Sutek, pengguna tertinggi adalah Kota Palu. Jadi Kota Palu juga dari Kalimantan. Itu tidak ada narkoba. Apa? Saya bilang cuma 2 kelurahan yang tidak ada narkoba di Kota Palu. Wih, tegang orang Padang. Bilang tenang, 2 kelurahan itu. Pertama yang tidak ada Kalimantan, kedua Tapanduka. Ribut orang terbuka. Begitu pemilihan, saya punya suara Pak Prof paling tinggi di sana. Jadi oleh karena itu kami tidak aman dari narkoba. Di sini bagus, alhamdulillah. Tadi masuk, diperiksa. Tapi tempat-tempat lain, coba taruh tabung gas LPG di teras pagar tak buka. Hilang. Kalau di sini aman. Oleh karena itu dahulu tidak. Alhamdulillah kita berkumpul di sini untuk berkumpul berdoa. Kemudian wakil gubernur Andika, saya tanya berapa kok habis Andika? Dia bilang 500 juta kan.
Rafiq berapa kami? Alhamdulillah 15 juta. Betul kami? Betul 15 juta. Dan saya punya modal doa. Doa apa di antaranya? Doa orang tua, doa guru-guru kami, doa umat Islam, doa di antaranya orang yang hadir takziah. Saya selalu kalau akhir takziah saya bilang, doakan saya maju DPD. Doakan saya. Saya minta doa sama jamaah, doakan saya maju DPD. Akhirnya ada temanku di Parigi bilang, Ustaz Rafiq itu di antara modal dia tembus DPD, doa orang mati. Jadi subhanallah, ternyata semakin banyak orang meninggal, semakin banyak suara. Dan kita rajin berdoa dari dulu-dulu. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah dosa orang-orang beriman, yang laki-laki, yang perempuan, muslimin, muslimat, ampuni dosa mereka. Saya doakan karena orang tua ajarkan begitu, ulama ustaz ajarkan, doakan keluarga kita, saudara-saudara kita, ada hubungan darah ataupun 27.000, alhamdulillah di Parigi 57.000. Nah, saya memang orang Parigi Mongso. Di Ampana cuma satu kali datang 13.500 karena sana Al-Herat dan Al-Jufri, Al-Habsi, Al-Agun, banyak Al. Kalau Al kuat biasa. Saingan saya cuma satu, Al-Famidi. Besar sekali. Subhanallah, subhanallah, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bilang, Ustaz Rafiq, Anda gunakan serangan fajar. Bagaimana serangan fajar? Cuma 15 juta. Saya bilang, ketahuilah, sebelum serangan fajar, sebelum fajar saya sudah menyerah. Apa itu Ustaz? Saya bangun di tengah malam, tahajud. Ya Allah, besok pemilihan ya Allah. Arahkan orang kalau buka kertas suara, melihat wajah saya dan mencoblos gambar saya. Dan doa terakhir saya, Allah tutuplah gambar-gambar yang lain. Dan itu terbukti luar biasa. Dahsyat doa itu. Alhamdulillah. Jadi saya punya modal terkecil di Indonesia duduk DPD. Saya terkecil 15 juta. Komeng 25 juta. Komeng Kenapa? lebih tinggi. Karena kita ini menggunakan jalur langit, jalurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kami ingin berbagi selalu bahwa kita ini, seperti Ustaz sudah bilang tadi, hidup ini ada batasnya. Ada ayat yang dibaca kalau kita habis di tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Itu sudah saya apa ini selalu dibaca kullu nafsin. Saya pulang di rumah saya buka kullu nafsin, semua yang punya nafas, za'iqatul maut, rasa yang namanya mati. Pantas dibaca sebelum baca talqin. Semua yang punya nafas, rasa yang namanya mati. Semua, tidak ada kecuali. Kalau wal asri, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa. Innal insan hanya mati. Semua, tidak ada kecuali. Jadi ayatnya begini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa rasa yang namanya mati. Illal anbiya'i wal mursalin, kecuali nabi-nabi tidak mati, tetap mati. Jadi kalau nabi saja mati sudah berdahulu, apalagi kita. Makanya kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa rasa yang namanya mati. Semua. Makanya ada satu orang, dia karang lagu karena dia penyanyi. Begitu dia ikut jamaah tabligh, dia sadar namanya Dery Sulaiman. Saya kenal dia waktu di Parigi, dia keluar jamaah tabligh. Dery Sulaiman ini tinggal di Bali walaupun dia orang Padang. Dia bilang, Ustaz Rafiq, lihat saya punya rambut ini waktu saya belum bertobat sampai dipinggal. Saya tinggal di Bali. Dipanggil saya keluar tabligh karena saya Ustaz Rafiq, jangankan sholat Jumat, sholat 5 waktu saya tidak kerja. Jumat hanya Jumat ketiga baru saya sembahyang. Jumat 1, 2 saya tidak sembahyang. Nanti ketiga baru sembahyang. Kenapa begitu? Dan saya pernah dengar ada ustaz ceramah. Itu ustaz bilang, Rasulullah bersabda, ada hadis Nabi, siapa yang tinggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan sengaja, Allah akan tutup pintu hatinya. Saya takut 3 kali, 2 kali saja. Masih sadar juga dia. Akhirnya dia sudah sadar, ikut jamaah tabligh, tinggal di Bali, beli gamis.
Dia punya istri beli baju panjang, pakai cadar. Orang-orang bule lompat semua di kolam. Ketakutan. Dia bilang, kenapa kalian takut? Tidak, kalian teroris. Oh tidak. Kami orang Islam. Tidak ada teroris Islam. Ini pakaian sunnah Nabi, ini pakaian muslimah. Sudah. Dia karena penyanyi, dia karena lagu. Orang kaya mati. Dia karena itu. Orang miskin mati karena dia punya jiwa sedih. Raja mati, rakyat biasa mati. Saya tanya, kenapa Mas Dery bilang raja-raja mati? Di sini tidak ada raja. Saya bilang saja presiden. Bilang jangan kalau kepala. Mati, Kapolri mati, Kapolri semua akan mati. Subhanallah, semua akan meninggal dunia. Makanya saya ini kalau sholat sunnah biasa saya baca itu. Sholat sunnah, atau saya sholat wajib, saya imam, saya biasa baca. Memang cuma satu ayat. Apalagi saya kalau tarawih, bayangkan mereka punya 2 rakaat mereka sholat tarawih lamanya 7 menit. Saya sendiri pertama angkat-angkat kaki begini saya sembahyang dalam hati, lama di sini sembahyang. Kita orang kan tidak biasa begitu. 2 rakaat 7 menit. Subhanallah. Ingat. Subhanallah. 2 rakaat 7 menit. Begitu dia 23 rakaat 7 menit. Oh, Allah. Orang balik. Di sana 2 rakaat 7 menit. Di sini 23 rakaat 7 menit. Almarhum Syekh Ali Jabir ditanya, Syekh Ali, bagaimana tuh tarawih 23 rakaat 7 menit? Di mana? Di Blitar. Dia bilang itu bukan tarawih. Apa? Olahraga. Saya kalau ceramah biasa di bank-bank, Ustaz Rafiq, di sini 8 rakaat. Kalau matiku jangan 8, 4 sedikit. Karena saya tetap kerja di rumah lagi, saya sambung sampai 20 rakaat. Dan sholat tarawih ini tidak dibatasi jumlahnya. Oleh karena itu, kita alhamdulillah kalau tarawih, saya lihat orang-orang tua itu ikut sholat besar. Saya ingat hidup ini tidak lama. Ya, tadi dokter sudah profesor sudah bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtagi, carilah. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Kata Allah, carilah olehmu apa yang Allah sediakan di negeri akhirat. Ulangi. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Carilah olehmu apa yang Allah sediakan untukmu di dunia. Dulu hidup di dunia, kan begitu. Lalu jangan lupakan di akhirat. Tapi ayat tidak begitu. Ayat itu begini. Carilah olehmu apa yang Allah sediakan rumahmu di akhirat. Habis itu wala tansa nasibaka, jangan lupakan bagianmu, nasibmu di akhirat. Begitu sebut akhirat tidak ada lagi rumah. Saya ulangi, tidak ada kita di dunia ini dikubur dalam rumah. Almarhum Haji Rahim, Allah kasih kekayaan dia 12 SPBU. Ada kita di sini SPBU 12. Pasang ke tangan, ada memang yang punya 12 SPBU. Dia meninggal karena di COVID-kan. Dibilang harus dikuburkan di tempat pemakaman COVID. Di mana? Pomoya. Istri dan anaknya bilang tidak. Di samping Masjid Baitur Rahim yang jalan Serikaya. Dikuburkan di sini. Habis itu diperiksa semua. Sehat. Tidak ada yang terkontaminasi kena virus corona. Dikuburkan sini. Bayangkan, yang kita ambil pelajaran, dia punya istri dengan anak, tidak bilang begini. Karena bapak suamiku ini, kita punya orang tua ini, ada SPBU 12, dan kita minta dikuburkan sampai ke SPBU saja. Nah, di masjid. Kemudian, ya, mereka setelah diperiksa, ternyata apa? Skala besar tinggi, Ustaz Rafiq, yang ketemu saya, apa kemarin saya pulang dari Bulukumba, diperiksa saya positif. Jadi saya biasa pinjam motornya kalau mau ceramah jauh-jauh. Saya pakai dia punya
Ustaz jangan kontak langsung, ada diperiksa langsung dulu. Kami kan sudah 2 kali divaksin. Iya. Apa gunanya kami divaksin? Tidak tahu apa juga. Oke. Kemudian Pak Hendra Pakamundi, Lurah Ibu Hari Lurah Bayi, Tawin. Saudara Fi, anak 10 hari lalu diperiksa positif Omikron. Kami sudah berapa kali lihat divaksin? Dia bilang sudah 2 kali. Apa gunanya? Tidak tahu apa juga. Saya ini alhamdulillah biar 1 kali tidak pernah saya divaksin, tapi tidak pernah saya positif atau negatif. Kenapa? Saya tidak pernah periksa. Itu masalahnya. Kan itu masalahnya. Oleh karena itu, jangan terlalu. Jadi bilang teman-temanku keluar semua. Saya pernah imam di Ongka, saya baca ayat-ayat pendek, Yasin 2 ayat Allah Akbar, Al Baqarah 2 ayat Allah Akbar, sampai 20 rakaat. Begini kepala desa bilang, Ustaz Rafi, tadi banyak orang tunggu kodium itu baca surah Alam Tara. Maksudnya apa? Alam Tara kaifa fa'ala itu kenapa? Itu adalah sudah 8 rakaat itu. Orang tunggu-tunggu ente baca tidak ada. Jadi 120 semua dong. Bagus kalau begitu. Itu rupanya masalah 8 dan 20 memang masalah sunnah. Masalah sunnah. Ulama Mesir ditanya, Ustaz bagaimana 28? Dia bilang 28 ini kalau 8 dapat 8 karung beras, 20 dapat 20 karung beras. Itu saja. Oh begitu, iya. 2 boleh. Coba kalau sekarang beras mahal beras begini, kalau langsung dibayar dengan beras, kira-kira kita orang begitu habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rafi Karambi siap 2 karung beras. Baru berapa ini? 2 rakaat. Saya rasa saya tidak mau cuma 20 rakaat. Saya mau 40 rakaat. Kenapa? Lain sama jual beras ke sini. Kan begitu ini hidup di dunia. Kalau dunia saja kita mau fasilitas yang paling mahal, yang paling oke, yang paling tinggi, mengapa akhirat kita tidak mau kejar fasilitas yang lebih tinggi? Jadi dunia ini hanya gambaran untuk akhirat. Kita orang biasa pakai mobil Avanza. Avanza itu kalau kita orang taruh kopi, begitu lubang, tak tumpah. Kalau kita orang naik Alfa, kita orang taruh kopi, masuk lubang, tidak tak tumpah. Lain harga. Avanza 200, itu setengah. Beda. Jadi dunia itu gambaran-gambaran menuju akhirat.